Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali pada kajian tafsir inspiratif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kajian kita untuk berikutnya adalah surat An-Naml ayat 93 yang berkenaan dengan kapan kita mengucapkan Alhamdulillah. Ayat ini sebetulnya merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjalankan tugasnya dalam berdakwah hingga melihat berbagai macam tantangan yang dihadapi, juga sikap-sikap daripada sikap-sikap mereka yang menerima ajakan dari dakwah tersebut. Ada yang menerima dengan senang hati, ada yang menolaknya, bahkan ada yang menentangnya. Nah, dalam konteks kenyataan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Waqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu. Allah akan memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya, ayat-ayat tentang kebesarannya, sehingga kamu sekalian mengetahui, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu. Menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan, dan katakanlah ya Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maksudnya segala puji bagi Allah yang tidak mengajab satu kaum kecuali setelah ada alasan yang kuat untuk mengajabnya. Maka dikatakan dalam surat Fussilat ayat 93, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kemudian kalimat wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, maksudnya bahwa Allah bahkan menyaksikan atas segala sesuatu. Menurut Ibnu Abi Hatim dari sanad yang sampai kepada Sa'id Ibnu Abi Sa'id bahwa Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kalian terpedaya, karena Allah jika mengabaikan sesuatu, niscaya akan diabaikan juga nyamuk, biji sawi, dan biji yang terkecil. Ini terlihat bahwa di dalam Al-Quran ada perumpamaan-perumpamaan yang menyebutkan nyamuk, kemudian biji sawi atau biji-biji yang terkecil, yang lebih kecil lagi. Kemudian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengabaikan terhadap sesuatu sekecil apa. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan ungkapan Umar ibn Abdul Aziz, jika Allah itu mengabaikan sesuatu, maka akan diabaikan juga jejak kaki Bani Adam yang terhafal. Dalam kenyataannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, merekam segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, walaupun jejaknya telah tiada misalkan. Hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, keterangan berikutnya disampaikan oleh Ibnu Katsir bahwa
Imam Ahmad menyanandungkan dua bait syair sebagai berikut. Jika engkau sedang menyendiri pada suatu hari, jangan katakan aku sedang sendiri, tapi katakan aku sedang diawasi. Jangan mengira bahwa Allah lengah barang sesaat, dan jangan mengira bahwa yang tak tampak itu tiada. Ini artinya bahwa kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita senantiasa diawasi tahta muraqabatillah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal dan tindakan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain misalkan disebutkan, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, maka kalian akan mengetahui. Allah memperlihatkannya kepada mereka dalam perang Badar, yaitu dengan dibunuhnya mereka, dan sebagian lagi ada yang tertawan seperti para malaikat memukuli muka dan belakang mereka. Artinya dari depan dan dari belakang pada perang Badar itu para malaikat turut membantu kemenangan kaum muslimin, baik dari depan maupun dari belakang. Dan Allah menyegerakan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Dan Rabbmu tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Sungguhnya Allah menangguhkan mereka hanya sampai pada saatnya saja. Artinya bahwa keingkaran mereka ketika mereka tidak langsung diazab oleh Allah, sebetulnya itu adalah penangguhan pada sampai menunggu waktu untuk mereka kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran dan keingkaran. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita pada golongan orang-orang yang senantiasa berada dalam rahmat dari lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, menjelaskan ayat ini juga Sa'di menuliskan, katakanlah alhamdulillah, Allah yang memiliki segala pujian di awal dan akhir dari seluruh ciptaan, terutama dari hamba-hambanya yang tergolong khusus dan suci. Karena pujian dan sanjungan mereka terhadap Allah lebih agung daripada pujian orang biasa. Jadi orang yang memuji Allah, ada orang biasa, ada orang yang tergolong suci, yang memiliki derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya tidak sama. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang memiliki nilai lebih dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut disebabkan karena derajat yang tinggi dan kesempurnaan mereka dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya kebaikan dari Allah yang mereka dapat. Allah akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya sehingga kalian mengetahuinya, suatu pengetahuan yang akan menunjukkan kamu sekalian kepada yang hak, ya, sehingga mampu menjauhi yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Inilah pengetahuan yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Allah memperlihatkan tanda-tanda tersebut untuk dapat dijadikan sinar yang menerangi dalam kegelapan, sehingga agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. As-Sa'di menyetir firman Allah surat Al-Anfal ayat 42. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan, akan tetapi sudah mengetahui apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu jalani, serta mengetahui pula pahala apa yang sesuai dengan perbuatan tersebut. Kemudian Allah akan menghakimi kamu sekalian dengan hukuman yang patut kamu puji, dan tidak ada alasan bagi kamu sekalian dari segi manapun untuk membantahnya. Hadirin rahimakumullah. Inilah surat An-Naml ayat 93 tentang bagaimana kita mengucapkan alhamdulillah, atau kapan kita mesti mengucapkan alhamdulillah. Wa qul alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah pada saat kita melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, kemudian ada yang menentang, kemudian ada yang membantah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang mereka bantahkan itu suatu saat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah benar. Bahwa untuk mewujudkan kebenaran memang memerlukan waktu untuk bisa diterima oleh para penentang-penentang. Bahwa kebenaran pada dasarnya akan tetap terwujud
Cuman masalahnya adalah masalah waktu saja. Para pemirsa rahimakumullah, sehingga dengan demikian apabila dalam aktivitas kita mengajar dan tausiah atau memberi nasihat kepada siapa yang meminta nasihat ataupun pada siapa yang pantas untuk dinasehati, jangan kecewa jika mereka menentang. Jangan terlalu, kalau bahasa anak-anak sekarang, baper. Dikatakanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kalian semuanya yang menentang nanti akan mengetahui apa sebetulnya yang diajarkan, yang disampaikan oleh kita ketika kita berdakwah. Ini perintah untuk Rasulullah yang juga tentu saja berlaku untuk kita, agar senantiasa mampu mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi apapun dalam perjalanan dakwah kita untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian yang terpenting lagi bahwa setiap saat kita senantiasa diawasi. Bahwa setiap saat kita senantiasa tidak pernah sendiri, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi. Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui semua tindakan kita. Jangan sampai kita terpedaya, merasa sendiri, merasa tidak ada yang mengawasi sehingga berbuat seenak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.